berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Amin. Saudara-saudara, mari kita responi undangan Tuhan, janji Tuhan ini dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami, peduli dengan keadaan kami setiap hari. Bersyukur untuk penyertaan-Mu, semua aktivitas kami bisa kami lakukan dengan baik, bahkan ketika kami menghadapi masalah, Tuhan menyertai dan menolong kami. Kalau masih ada masalah yang belum selesai, hari ini pun saat ini kami juga menyerahkan kepadamu karena kami percaya dalam Engkau. Kami akan mengalami kelegaan, kami akan menjadi kuat dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Bapa, saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, berikan pengertian untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ada banyak gereja memiliki orientasi pelayanan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan amanat agung, hanya mengutamakan berapa banyak yang datang di pertemuan ibadahnya atau kegiatan-kegiatan gerejanya. Tetapi tidak sungguh-sungguh memberi perhatian untuk memuridkan jemaat yang hadir. Yang jadi tujuan utama adalah berapa banyak yang datang, bukan berapa banyak jemaat yang bisa dimuridkan. Padahal inti dari amanat agung adalah bicara tentang pemuridan. Jadikanlah segala bangsa muridku. Inti amanat agung itu bukan pada penginjilannya. Ada banyak kesalahpahaman secara umum dalam kalangan orang Kristen berpikir kalau bicara amanat agung itu bicara penginjilan. Saudara-saudara, penginjilan adalah bagian dari proses pemuridan. Tetapi yang utama, inti utama dari amanat agung adalah jadikan segala bangsa muridku. Penginjilan itu langkah awal yang harus dilakukan. Makanya Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baru penginjilan. Saudara, kata pergi ini berarti merujuk pada sebuah tindakan yang aktif. Kita tidak diperintahkan Tuhan untuk menunggu jiwa-jiwa. Kita tidak diperintahkan Tuhan untuk menunggu supaya orang datang bergabung dalam pelayanan kita. Bukan itu perintahnya, tetapi perintahnya adalah pergilah. Berarti ini sebuah tindakan aktif. Bagaimana kita melengkapi diri, mengkoordinasi semua potensi, semua karunia, supaya gereja bisa mengutus, supaya gereja bisa bergerak keluar. Bukan menanti di gedung, bukan menunggu supaya orang datang, tidak. Gereja tidak boleh menjadi pasif hanya menunggu orang datang ke gereja. Gereja harus mengambil inisiatif bagaimana bisa secara aktif melangkah keluar untuk mencari kesempatan, untuk mengambil peluang, untuk bisa beritakan kabar baik, memberitakan Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa manusia di atas kayu salib, 3 hari kemudian bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut. Gereja harus memberitakan keluar dari gedung gerejanya untuk
memberitahu kepada banyak orang di luar sana bahwa Allah begitu mengasihi manusia berdosa. Allah begitu mengasihi orang-orang yang tersesat, orang-orang yang hidup dalam kekacauan hidupnya, orang-orang yang terbelenggu dengan dosa, orang-orang yang terbelenggu, terikat dengan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang buruk. Ada kabar baik, ada kasih Allah kepada mereka untuk mengubah kehidupannya. Ketika Injil diberitakan, lalu ada yang merespon, ada penerimaan tentang Injil. Tetapi ingat, itu hanyalah satu langkah awal. Ketika orang dengar berita Injil, orang akhirnya bertobat dari jalan-jalannya yang berdosa, meninggalkan kebiasaannya yang buruk dan berdosa. Ini memang akan membawa sukacita besar di surga, seperti yang Tuhan Yesus katakan di Lukas pasal 15 ayat 7 dan 10. Tetapi tidak boleh berhenti hanya di sana. Keselamatan bukanlah titik tujuannya. Ketika orang dengar Injil, dia percaya, dia bertobat. Itu bukan titik utama menjadi tujuan dari amanat agung, melainkan sebuah jembatan menuju tujuan utamanya, yaitu memuridkan mereka. Tujuan kita bukan sekedar supaya kita dan orang-orang yang kita layani menikmati keselamatan, tetapi juga bisa menghidupi keselamatan itu. Cara terbaik untuk menghidupinya adalah dengan cara membagikan kebenaran dan kehidupan kepada mereka sebanyak mungkin. Orang-orang yang percaya dan perintah Injil kemudian dimuridkan dengan dua cara. Yang pertama, dibaptis, dan yang kedua, diajar. Baptisan itu menjadi respon positif ketika orang percaya pada pemberitaan Injil. Jadi penekanannya bukan pada tata caranya, tetapi penerimaannya, pada imannya yang sungguh-sungguh terhadap Injil Yesus Kristus. Kita baca ayat 19 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau engkau dengar Injil, engkau percaya, engkau memberi dirimu dibaptis. Ini juga yang ditekankan kalau amanat agung dari yang ditulis di Markus pasal 16. Ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini bicara bahwa orang percaya Yesus dan dibaptis itu dua hal yang menyatu, itu bukan pilihan. Kalau engkau percaya, siapa yang percaya dan dibaptis, ini dua hal yang dilakukan. Baptisan menjadi respon iman yang terlihat menjadi sebuah proklamasi, menjadi sebuah deklarasi bahwa saya percaya dan menerima Injil Yesus Kristus. Kalau kita ingat di Kisah Rasul, ya kita baca ketika Rasul Petrus itu memberitakan Injil setelah pencurahan Roh Kudus. Lalu orang-orang yang mendengar itu menjadi percaya. Mereka berkata seperti ini di Kisah Rasul pasal 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, lihat hubungan yang sangat jelas sekali. Ketika orang mendengar berita Injil, tersentuh hatinya, dijamah Roh Kudus, dia percaya apa yang harus dilakukan. Bertobat
dan memberi dirimu dibaptis. Masing-masing, baptisan adalah keputusan pribadi untuk memberi diri dibaptis, menyatu dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan memerintahkan kita tidak hanya dibaptis, tetapi setelah dibaptis, diajar. Untuk menjadi murid harus menyatu dengan kematian dan kebangkitan Yesus, menyatu dengan tubuh Kristus, dengan saudara-saudara seiman yang lain. Setelah itu, disitulah proses pengajaran menjadi murid dilakukan. Makanya Yesus berkata, dan ajarkan di ayat 20 ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. 20a ini. Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk mengajarkan segala sesuatu yang telah mereka terima dari Yesus sendiri. Pengajaran dalam konteks ini bukan hanya fokusnya pada sisi intelektual saja, artinya supaya mengerti, supaya paham. Tujuannya bukan sekedar hal seperti itu, tetapi tujuannya apa? Tujuan utama pengajaran Kristen adalah untuk melakukannya, untuk mentaatinya, melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu. Itu inti dari pengajaran iman Kristen. Jika kita diperintahkan untuk mengajar orang lain melakukan firman Tuhan, tentu saja ini bagi yang melayani nih, bagi para pengajar Alkitab, para pembimbing, para pembina rohani, hamba-hamba Tuhan yang mengajar jemaat. Karena Tuhan memerintahkan setiap orang percaya untuk melakukan firman Tuhan, maka para hamba Tuhan, para pengkhotbah, para pengajar Alkitab, para guru sekolah minggu, orang-orang yang membimbing, membina orang bertumbuh imannya, tidak boleh hanya sekedar mentransfer pengetahuan tentang firman Tuhan, tetapi harus terlebih dahulu mereka paham dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus jadi pengalaman hidupnya, harus merubah hidupnya. Pemuritan hanya akan berhasil, bisa dilakukan oleh seorang murid kalau yang memuridkan itu menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Ada banyak orang pandai mengajar, tetapi sayangnya tidak pandai untuk memberi teladan. Pemuritan hanya akan berhasil, pelaksanaan amanat agung hanya akan berhasil kalau yang mengajar itu tidak hanya menyampaikan pengetahuannya, mengajar pengetahuan tentang firman Tuhan, tetapi juga mengajarkan bagaimana melakukan firman Tuhan dengan cara apa? Memberi contoh. Contoh terbaik adalah hidupnya. Kalau seseorang memiliki pemahaman dan ketaatan terhadap firman Tuhan, kemampuan verbal untuk menyampaikan itu menjadi nomor yang kesekian. Yang terpenting adalah kejelasan, bukan kefasihan di dalam mengajar. Yang dibutuhkan adalah seorang pengajar yang bisa menjadi teladan, yang bisa jadi model kehidupan. Bagaimana hidup seperti ajaran Yesus Kristus. Bukan pembicara publik yang handal, bukan pengkhotbah yang handal, bukan seorang pengajar Alkitab yang begitu menarik perhatian ketika mengajar. Untuk menjadikan seorang murid Kristus yang dibutuhkan apa? Teladan, contoh. Bagaimana hidup mempraktikkan firman Tuhan. Bagaimana menjalani hidup dengan menerapkan ajaran Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, kita semua dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus bukan sekedar identitas kalau hari Minggu. Tidak, tetapi setiap hari ketika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, maka kita adalah murid Yesus Kristus. Bagi yang melayani, biarlah ini menjadi wawasan yang menegaskan kembali. Kita harus fokus semua pelayanan kita
menolong orang jadi murid Kristus. Bukan sekedar mengejar jumlah, tetapi mengejar kualitas sebagai murid Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kasih yang begitu sempurna. Dan Engkau sudah menebus kami lewat pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kami terus bertumbuh, berubah hari demi hari kami menjadi murid Kristus sejati. Tidak hanya tahu firman Tuhan, tidak hanya rajin dalam berbagai aktivitas rohani, tetapi kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami melaksanakan ajaran Tuhan dengan ketekunan, dengan penuh komitmen, dengan penuh dedikasi setiap hari dalam seluruh aspek hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk para hamba Tuhan, para pengajar firman Tuhan, pembimbing-pembimbing rohani. Bapa, tolong mereka supaya mereka tidak hanya pandai berbicara, mengajarkan firman-Mu, tetapi mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang bisa jadi model, jadi teladan bagi jemaat yang dilayaninya. Bagaimana hidup benar di dalam Kristus, bagaimana melakukan firman Tuhan untuk menjalani semua aspek kehidupan mereka. Tuhan berkati gereja-gereja supaya boleh melahirkan murid-murid Kristus yang bisa bergerak di dunianya, di masyarakat, komunitas di mana mereka tinggal, dan menjadi saksi Kristus yang membawa kebaikan dan perubahan bagi lingkungannya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara, saudara sungguh-sungguh mengalami Raise God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.